tentang hipotesis astronom kuno yang mengklaim kalau sebenarnya nih, makhluk dari planet Lexapel ini itu sudah mengunjungi mereka di masa lalu dan akan kembali untuk mengambil orang-orang yang Dan halo semuanya, nama gue Topan dan welcome back to my channel. Dan di video kali ini kita akan membahas salah satu dari sekian banyaknya kelompok-kelompok keagamaan yang biasa kita sebut dengan sekte, guys. Dan kalau ngomongin masalah itu, baru-baru ini lagi viral nih satu kejadian yang terjadi di salah satu daerah di kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di daerah Geger Kalong. Nah, di mana ada seorang warga nih yang sedang merekam satu kegiatan yang diduga kegiatan tersebut adalah kegiatan keagamaan yang sedikit tidak wajar nih, guys. Nah, kegiatan tersebut itu dilakukan oleh sekelompok orang di dalam satu ruangan. Oh my god. Astagfirullahaladzim. Ilahi. Oh my god. Itu mereka ibadah tuh nari, woi. What the hell is even that? Oh my god. Nah, kejadian ini mungkin akan kita bahas di video kita selanjutnya, guys. Dan yang akan kita bahas di video kali ini adalah salah satu sekte yang berada di Amerika bernama Heaven Gate. Nah, di mana sekte tersebut itu memang sekte sesat, guys. Kenapa? Karena mereka itu mempunyai kepercayaan bahwasanya makhluk luar angkasa atau alien itu sebagai Tuhan mereka. Dan UFO itu adalah kendaraan yang akan membawa mereka ke gerbang surga. Dan yang lebih parahnya lagi nih, mereka melakukan praktek mengorbankan nyawanya sendiri dengan cara bundir berjamaah. Dan seperti biasa nih, sebelum kita masuk ke pembahasannya, pastikan kalian menekan dulu tombol subscribe-nya, guys. Dan kalau sudah, langsung aja kita bahas di Bantai Bahas Santai. Heaven Gate atau yang berarti gerbang surga adalah sebuah sekte yang dimana para pengikutnya itu percaya kalau alien itu sebagai Tuhan mereka. Dan mereka menganggap UFO adalah kendaraan yang akan membawa mereka ke kehidupan lain yang mereka sebut dengan kerajaan surga. Dan mereka juga percaya nih, setelah mereka berada di sana, maka derajat mereka itu akan lebih tinggi dibandingkan manusia-manusia biasa yang ada di bumi. Berbasis di San Diego, California, Amerika Serikat, Heaven Gates didirikan oleh seorang insinyur musik bernama Marcel Applewhite dan partnernya yang bernama Bonnie Needles. Applewhite sendiri itu dilahirkan pada tanggal 17 Mei 1931 di kota Spur, Texas, Amerika Serikat. Dia sempat menempuh pendidikannya di beberapa universitas. Dia juga sempat bertugas di militer Angkatan Udara Amerika sebagai taruna. Dan setelah menyelesaikan pendidikannya, dia menjadi dosen dan mengajar musik di Universitas Alabama. Berawal dari tahun 1971, di mana di tahun tersebut ayah dari si Applewhite ini meninggal dunia, yang membuat si Applewhite ini mengalami depresi berat sehingga dia itu harus dirawat di rumah sakit jiwa. Dan disinilah dia pun bertemu dengan Bonnie Needles yang merupakan salah satu perawat di rumah sakit tersebut. Nah, kebetulan nih si Bonnie ini pun mempunyai ketertarikan terhadap teosofi dan nubuat Alkitab. Nah, momen ini itu dimanfaatkan oleh si Applewhite ini. Dia berkata kalau pertemuan mereka itu sudah diramalkan oleh makhluk asing atau alien. Dan dia juga berkata kalau mereka itu sudah diberi tugas ilahi oleh alien tersebut. Dan sejak itu mereka pun jadi sering tuh mengobrol dan membahas apa yang mereka percayai. Dan karena itu mereka pun jadi cocok tuh satu sama lain.
Nah, singkat cerita nih, mereka pun memutuskan untuk hidup bersama. Tapi hubungan mereka itu profesional ya, hanya sebatas partner gitu kan. Nah, karena mau si Bonnie atau si Applewhite ini itu sudah mempunyai pasangan masing-masing gitu guys. Lalu mereka pun mulai mendiskusikan rencana mereka dan mempersiapkan apa nih yang akan mereka lakukan untuk selanjutnya. Pada tahun 1973, mereka pun mulai melakukan perjalanan misinya untuk mencari pengikut dan mengajarkan apa yang mereka percayai. Mereka menyebarkan selebaran iklan untuk melakukan pertemuan. Dan alhasil, tidak sedikit nih orang yang penasaran dengan iklan yang mereka sebarkan. Lalu akhirnya mereka pun memutuskan untuk mengikuti pertemuan yang diadakan oleh mereka. Dalam pertemuan tersebut, si Applewhite ini berkhotbah. Dan dalam khotbahnya dia tuh berkata kalau dia dan Bonnie itu adalah perwakilan dari planet lain yang bernama planet Next Level. Dan bahwasanya dia sedang mencari pengikut untuk melakukan percobaan yang akan membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, selain itu, dia juga menerangkan hipotesis astronot kuno yang mengklaim kalau sebenarnya nih makhluk dari planet Next Level ini itu sudah mengunjungi mereka di masa lalu dan akan kembali untuk mengambil orang-orang yang terpilih. Lalu setelah itu dia pun melakukan perekrutan nih. Dan alhasil setelah melakukan beberapa kali pertemuan dan berkhotbah di beberapa tempat nih, dia pun mempunyai banyak pengikut. Dan dari sana mereka pun mulai melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang mereka percayai. Nah, singkat cerita nih, pada tahun 1985 Bonnie Needles itu meninggal dunia karena penyakit kanker yang dideritanya. Dan di sana si Applewhite ini berkata kepada semua pengikutnya kalau si Bonnie Needles ini itu sudah duluan tuh melakukan perjalanan ke planet Next Level. Jiwanya itu sudah dibawa oleh pesawat luar angkasa dan akan diberi tubuh baru di planet Next Level tersebut. Dia juga menekankan sama halnya dengan Yesus. Dia berkata ya, kalau Yesus itu sebenarnya makhluk luar angkasa yang mengunjungi bumi di masa lampau. Lalu kemudian Yesus dibunuh, tapi tubuhnya itu bangkit dari kematian sebelum diangkut ke pesawat luar angkasa. Dan setelah Bonnie Needles ini meninggal, si Applewhite ini pun menjadi orang satu-satunya yang memimpin sekte tersebut. Nah, kalau biasanya nih, sekte-sekte seperti ini itu membebaskan hal-hal yang berbau seks. Bahkan ada tuh yang mewajibkan para pengikutnya itu melakukan ritual seks gitu kan. Tapi nggak dengan sekte yang satu ini guys. Jadi ya, si Applewhite ini berkata kalau seksual itu adalah faktor kuat yang mengikat pada tubuh manusia, sehingga itu dianggap sebagai penghambat untuk mereka menuju ke planet Next Level. Nah, karena itu si Applewhite ini beserta 7 pengikutnya itu memutuskan memotong alat kelaminnya guys. Nah, dia berkata ya, kalau makhluk di planet Next Level itu mempunyai jenis kelamin tapi tidak mempunyai alat produktivitas atau alat vital. Dia juga mengutip salah satu ayat dari Alkitab ya, yang mengatakan bahwa di surga itu tidak ada pernikahan. Pada tahun 1996, sekte ini menyewa sebuah rumah besar di California untuk dijadikan camp buat mereka. Dan di rumah tersebut, si Applewhite dan para pengikutnya ini itu membuat sebuah video yang berisi pesan kalau mereka itu akan pergi ke planet Next Level setelah komet Hale-Bopp itu datang ke bumi. Nah, dia juga menawarkan nih kesempatan terakhir kepada orang-orang itu untuk bergabung bersama dia dan para pengikutnya untuk pergi bersama.
Shed everything of this world, leave everything behind, and come and follow me. And unless you hate everything of this world, your sister, your mother, your brother, everything of this world, you will not know the kingdom of heaven. You have to graft to me. You have to cling to me. I will take you. Sedikit info nih, komet Hale-Bopp ini adalah sebuah komet besar yang memang pada tahun itu akan melintasi bumi. Nah, si Applewhite yang mengetahui akan kemunculannya komet tersebut itu berkata kalau Bonnie Nettles itu akan datang dengan pesawat luar angkasa berbarengan dengan komet Hale-Bopp tersebut dan akan membawa mereka berserta semua pengikutnya menuju planet Next Level. Nah, dari situ ya, sekte ini pun mulai mengisolasi diri di rumah yang sudah mereka sewa. Mereka pun mulai membuat video-video dan mengatakan pesan-pesan terakhir mereka. Pokoknya nih, setiap kegiatan yang mereka lakukan selama isolasi itu direkam guys. Dari mulai memasak, makan, saling bercanda gitu kan. Dan di dokumentasi terakhirnya nih, mereka itu mengatakan kalau bunuh diri itu adalah jalan ke tempat yang mereka tuju, yaitu planet Next Level. No idea how the demons on this planet are. This classroom for I think 22 years now. Or this vehicle that I'm wearing, pretty nervous. I'd like to really say, and I know there's probably not a lot of time. Just like to say that I'm about to take it. Pada akhir Maret 1997, akhirnya si Applewhite dan ke-38 pengikutnya ini melakukan bunuh diri massal di rumah yang mereka sewa guys. Nah, mereka mengakhiri hidupnya itu dengan cara meminum vodka dan dicampur dengan racun. Nah, pada saat itu polisi pun belum mengetahui akan hal tersebut karena memang ya camp dari si Applewhite itu memang dirahasiakan guys. Tapi ada satu orang nih yang rumahnya itu kebetulan dekat dengan camp si Applewhite ini. Nah, dia menyadari nih kalau biasanya rumah yang ditempati si Applewhite ini itu biasanya rame gitu kan. Nah, tapi kenapa pada saat itu tidak ada tanda-tanda kehidupan? Lalu dia pun memutuskan untuk menghubungi polisi nih karena dia tuh curiga dan takut nih kalau terjadi apa-apa di rumah tersebut. Dan gak lama kemudian nih, polisi pun datang tuh ke rumah besar yang ditempati oleh si Applewhite tersebut. Dan setelah polisi ini masuk gitu kan, mereka menemukan ada 39 jasad yang sudah tidak bernyawa yang tersusun dengan sangat rapih di tempat tidurnya masing-masing. Nah, jasad tersebut itu terdiri dari 21 wanita dan 18 laki-laki. Nah, mereka itu memakai baju yang sama nih, yaitu baju yang serba hitam. Bahkan nih, mereka juga memakai sepatu dengan merek dan model yang sama, yaitu sepatu merek Nike berwarna hitam. Nah, ditemukan ada beberapa botol sisa-sisa vodka yang sudah tercampur racun. Dan setelah diperiksa lagi nih, di setiap kantong celana yang dipakai oleh jasad tersebut itu ditemukan uang sebesar $5. Dan ditemukan juga ya, ada sebuah lencana di setiap jasad mereka. Nah, lencana tersebut itu bertuliskan Heaven Gates Away Team, yang berarti tim atau rombongan gerbang surga. Dan setelah itu, polisi pun mengevakuasi ke 39 jasad tersebut. Jadi guys, sebelum mereka melakukan bunuh diri tersebut nih, mereka itu sudah mempersiapkan segalanya. Dari mulai seragam, memakai lencana, sampai-sampai membawa duit juga tuh di kantongnya. Mungkin buat bayar tiket gerbang surganya kali ya. Dan yang sedikit bikin gua mikir di sini adalah kenapa harus memakai sepatu Nike gitu kan? Apa hubungannya?
Atau mungkin nih, kegiatan bunuh diri tersebut itu disponsori oleh merek sepatu tersebut? Buat kalian yang tahu nih, kalian bisa tulis jawaban kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih nih buat kalian yang sudah menyimak videonya sampai di sini. Dan jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nyalakan juga notifikasinya agar kalian tidak melewatkan video-video pembahasan seru lainnya dari channel ini. Gua Topan, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.